wabarakatuh. Apa kabar Tete dan AA? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar IPS dengan saya, Bu Fani, or you can call me Miss Fani. Sebelum kita memasuki materi, kita baca Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang interaksi sosial. Mari kita lihat peta konsep berikut ini. Nah, sudah kita lihat bersama-sama peta konsep yang tadi ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kebutuhan itu bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan manusia yang lainnya. Sehingga terjadilah hubungan antar orang perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kehidupan manusia. Kehidupan bermasyarakat merupakan proses kehidupan, bagaimana seseorang dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakatnya. Namun demikian, proses yang paling dominan adalah proses bagaimana seseorang dapat berinteraksi dalam kelompok masyarakatnya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kita tahu bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Bagaimanapun juga kehidupan selalu harus bergantung kepada orang di sekitar atau lingkungannya. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Contohnya, pada saat masih bayi terlibat interaksi, terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Setelah besar, terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa, terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi, dan seterusnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lain, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia melalui pergaulannya di masyarakat. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya saja, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Rumah yang menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dari kerjasama para pekerja bangunan atau mungkin tetangga yang sudah membantu kita untuk mendirikan rumah. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat, bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya. Kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Ayo, apa sebenarnya interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, maka dia membantu. Jika diajak bermain, dia juga ikut bermain. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan hidup berdampingan satu sama lainnya. Seorang muslim yang baik dituntut untuk bisa bergaul dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Dan modal utama di dalam pergaulan adalah akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia itu sendiri adalah kesempurnaan iman seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Sehingga semakin tinggi iman seseorang akan semakin baik pula akhlaknya. Hal-hal yang kadang kita anggap sepele terkadang bisa mendatangkan kebaikan. Bergaul, senyum, dan mengucap salam ketika bertemu adalah contoh kecil dan sederhana dari akhlak mulia. Hal-hal yang kita anggap sepele terkadang bisa mendatangkan kebaikan. Bergaul, senyum, dan mengucap salam ketika bertemu adalah contoh kecil dan sederhana dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian memahami pengertian interaksi sosial. Coba cari contoh interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian. Mudah kan? Sekian materi dari Ibu. Kita bertemu lagi di pembelajaran IPS berikutnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.